Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ini sebelum kita lanjut, mohon maaf, saya lihat kalau saya baca-baca perhatiin di grup, baik di grup KP2M yang di Telegram maupun yang di WA, nggak sedikit teman-teman yang kelihatannya masih bingung kan ya. Masih bingung tuh gini maksudnya. Kan versi membuat amunisi aja banyak versinya, ya. Banyak versinya, ya kan. Ada kayak contoh misalkan bikin vegetatif, ada yang pakai ini, apa ini. Jenengan nggak usah bingung, pilih salah satu saja mana yang jenengan paling simple menurut jenengan. Itu. Insya Allah kalau prosesnya benar, hasilnya sama aja. Ya, bisa dipahami ya. Monggo, Kang Ibnu, Kang Syaibul, semuanya silakan. Sekali lagi jangan bingung-bingung ya. Jadi pilih yang mana aja, tapi ikutin apa adanya setiap versi itu. Karena gini, seperti tadi lah hari ini lah, saya kebetulan tadi sempat buka-buka grup KP2M yang di Telegram ya. Masalah pembuatan, ada yang bikin RP, ada yang bikin RG. Ya kok saya endingnya hasilnya sekian ppm-nya, yang ini hasilnya sekian, nggak sama. Tiap orang ternyata nggak sama. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Satu, masalahnya nih, bisa jadi bahannya tidak sama kualitasnya. Contoh, misalkan di situ misalkan ayah menyarankan memakai air kelapa dadakan. Bisa jadi dengan nggak pakai air kelapa dadakan. Misalkan ayah suruh misalkan anggaplah 40 liter, jangan mungkin pakainya cuma separohnya, kurang dari itu. Aja ya endingnya akan nggak sama. Saya dipahami ya. Termasuk apa? Termasuk ruang kosongnya, 100% diperhatikan apa enggak. Ya, kualitas bahan bakunya. Jadi ini hal-hal sepele seperti ini, hal-hal kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, tapi ya disitulah intinya Pak. Ya, mohon dipahami ya. Karena gini, sebentar, jujur, sebetulnya ayah itu sebetulnya dari dulu, dari mulai tahun 2005 ya, ayah mulai share-share ke masyarakat ya, di Indonesia gitu kan. Baik yang ayah datengin langsung daerah-daerahnya ataupun melalui web ataupun melalui medsos ya. Begini, sebetulnya ayah itu bingung dalam arti kata gini, ayah harus menerjemahkan suatu dasar keilmuan yang mungkin secara teoritis itu high level gitu, level tinggi, mungkin sekelas untuk S2, S3, tapi ayah harus membuat sebuah kerangka konsep biar siapapun tanpa terkecuali mau punya basic di pendidikan pertanian, mau tidak punya basic pendidikan, bahkan yang tidak sekolah sekalipun, mereka pun harus bisa, kan itu. Ya. Dan jujur, menyederhanakan itu nggak mudah. Contoh gini. Kan nggak mungkin. Ayah ngajarin misalkan gini. Untuk mengekstraksi suatu zat, suatu unsur, suatu senyawa, misalkan entah dari bahan apapun, misalkan entah dari kelor lah, entah dari kipait lah. Kan nggak mungkin ayah menerangkan. Nanti jenengan pakai buffer ini, preparatnya ini, gini, reagentnya gini. Kan nggak mungkin ayah nerangin kayak begitu. Nah, jadi seperti itu kan mustahil untuk orang yang nggak punya basic keilmuan. Apa? Pertanian, atau kimia, atau mikrobiologi, kan nggak mungkin. Sementara yang harus ayah temuin, harus yang ayah ajarkan adalah teman-teman yang notabene mungkin 99% adalah nol besar dasarnya. Tapi mereka harus bisa. Contoh, Waalaikumsalam. Contoh nih, ketika ayah membutuhkan suatu zat, pengganti suatu baper, atau pengganti suatu reagent, kan nggak mungkin kalau ayah pakai misalkan harus pakai, misalnya nih contoh misalkan harus pakai suatu reagent dari bahan kimiawi gitu kan.
Ya mungkin di daerah itu nggak ada. Ari cari-cari, oh ternyata ini ada di air kelapa. Oh ini ternyata ada di anu. Ini ada. Jadi ketika ayah membuat sebuah konsep keilmuan, pakai ini, itu sebetulnya pengganti dari yang seharusnya ada secara teori laborat. Kan begitu. Jadi kenapa ayah sering bilang manut wis lakukan apa dan kenapa? Itu sudah tak pikirkan matang-matang, ya. Ayah harus mengajarkan secara sangat sederhana dengan bahan yang mudah didapatkan, tapi insya Allah hasilnya akan sama saja dengan ketika di skala laborat, kan begitu. Bisa dipahami ya di sini, ya. Dan ini jujur aja nggak mudah sebetulnya. Apa harus mikir, muter, cari bahan-bahan tersebut, pengganti-pengganti tersebut. Kenapa harus air cucian beras dadakan? Apa yang ayah maksud di situ? Pengganti apa yang harus ayah ambil dari situ? Kan begitu. Tapi kan hal ini kan nggak mungkin ayah terangkan secara mendetail. Kenapa? Bisa jadi ayah terangin malah mumet nantinya kan. Ya wis, yang penting manut, air kelapanya ada, ini ada ketika ayah suruh misalkan ya. Jadi jangan tinggal ikutin aja. Selama ikutin pakem yang seperti yang suruh, insya Allah pasti berhasil. Jadi kan gitu. Paham ya? Jujur, ini nggak mudah sebetulnya. Ya. Kelihatannya sederhana, kayak asal-asalan. Enggak, ada maksud. Ketika ayah nyuruhnya pakai bahan A, B, C, D, itu adalah apa? Pengganti-pengganti dari yang seharusnya seskala barat itu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi ayah implementasikan ke bahan-bahan yang teman-teman siapapun bisa gitu loh. Paham ya? Contoh nih, contoh. Ketika ayah nanam padi tahun 2005 ya, sampai hari ini tahun 2021 atau sudah 16 tahun kan ya. Ternyata kan banyak perubahan. Apa ya perubahan apa? Perubahan mengikuti situasi kondisi di lapangan. Contoh, dulu ketika ayah bikin dengan konsep karena ayah ingin kembali back to nature, akhirnya kembali lagi ke alam, biar sehat endingnya, bikinlah ayah rotan 1 waktu itu kan. Tapi kan banyak kendala di lapangan. Apa? Katanya bahannya ada yang susah lah, anulah. Dan satu hal lagi, sulit untuk merubah kebiasaan pola sebelumnya. Akhirnya habis tak mikir lagi, biar lebih simpel lagi. Ya. Akhirnya ketemulah versi 2, versi 3, rotan 2, rotan 3, dan selanjutnya. Tapi banyak juga kendala. Bisa dipakai di Jawa Barat, tapi ternyata belum tentu bisa dipakai di Kalimantan. Belum tentu bisa dipakai di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Lampung. Oke? Paham ya? Mikir lagi. Akhirnya ketemulah super rotan atau SR. Ternyata di super rotan pun masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Ternyata super rotan belum bisa menguraikan pestisida kimia. Sementara kita nggak mungkin merubah kebiasaan masyarakat yang sudah biasa memakai pestisida kimia. Begitu saja. Kenapa? Jangankan pakai pestisida nabati ya. Pas pakai kimia aja nggak mati hamanya. Kita kan nggak bisa serta-merta merubah mereka. Kan begitu. Hanya kan mikir lagi gimana caranya walaupun mereka pakai pestisida kimia tapi endingnya tetap sehat, nggak ada residu kimia. Muter sampai akhirnya ketemulah IRR yang bisa menetralkan residu pestisida kimia ataupun herbisida kimia. Itulah ya. Di semua itu luar biasa. Kita harus mikir sesuatu, tapi semua orang tanpa terkecuali apapun basic ilmuannya harus bisa ngikutin kan itu. Dan ini nggak mudah. Tapi alhamdulillah pelan-pelan seiring waktu akhirnya ketemu. Contoh nggak usah jauh-jauh. Saat ini ayah lagi mencari solusi gimana bisa menanam padi di Pulau Bangka. Oke. Tahun 2008 dicetak sawah di sana. Sampai hari ini belum pernah panen. Pernah coba nanam 5 kali, katanya gagal, mati. Tanam 2-3 minggu, mati. Kemarin
2 atau 3 bulan yang lalu ayah ke Bangka, kemudian kita coba tanam juga. Alhamdulillah sama, begitu ayah tanam 3 minggu kemudian mulai keracunan, akhirnya sama hampir mati juga. Di situ berpikir ternyata apa? Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Akhirnya ketemulah suatu keilmuan baru. Artinya apa? Tolong ini sebelum kita lanjut ya ke materi. Artinya apa? Suatu dasar keilmuan belum tentu bisa ditelan mentah-mentah untuk suatu daerah. Bisa dipahami? Kenapa? Setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Entah kandungan makro mikronya atau mineralnya atau logamnya dan bla 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 bla. Tiap daerah belum tentu sama. Nah, disinilah akhirnya punya lagi suatu pemikiran. Gimana caranya yang kita masukkan bisa menetralkan kandungan, misal logam. Kandungan. Di situ akhirnya kita selalu apa? Merevisi. Jadi jangan nggak usah kaget kalau misalkan kemarin belajar dengan saya begini, sekarang berubah lagi. Kok berubah lagi? Kenapa? Ayah pun ngikutin keadaan ada di lapangan, apalagi konsepnya untuk NKRI. Setiap daerah ternyata luar biasa. Paham ya? Sampai situ bisa dipahami? Ya. Pokoknya jangan bingung. Jenengan tinggal ikutin mana yang paling mudah menurut versi jenengan. Gitu aja. Bisa dipahami ya? Jadi nggak usah, boleh nggak, boleh nggak. Aku aja udah pusing mikirin itu sebetulnya. Dan jujur itu nggak mudah. Ya. Oke, kita mulai deh. Pola budidaya padi. Silakan kalau mau dicatat. Jadi sekali lagi jangan ada pertanyaan, yang bagus yang mana? Semuanya bagus, monggo pilih sendiri aja mana yang cocok dan paling mudah buat Anda. Oke. Paham ya? Versi yang mana aja. Tapi ketika versi A ikutin apa adanya sesuai versi A tersebut. Oke? Ketika versi B ikutin versi B tersebut. Karena ini komposisinya sudah diatur sedemikian rupa. Bukan asal-asalan. Semua ada makna dan ada maksud di situ. Yang mungkin saja tidak perlu ayah terangkan. Karena walaupun ayah terangkan mungkin tambah mumet buat teman-teman yang mau mempelajarinya. Yang penting kerjakan, bisa, bagus, titik, selesai. Kan itu aja. Gak usah mumet-mumet. Biar bagian pemikir-pemikirannya itu urusan kami lah yang dianugerahi. Sedikit kelebihan maksudnya ya. Begitu ya. Paham ya?